Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas, mau healing kudu bermacetan dulu. Gimana nih buat kalian yang biasanya menghabiskan long weekend? Di rumah aja, jalan-jalan di dalam kota, atau healing agak jauh nih ke tempat wisata kayak Puncak, Dieng, Lembang, atau mungkin lokasi-lokasi adem lainnya nih. Nah sayangnya nih ya, kalau mau melipir dikit ke pinggir kota, para wisatawan ini kudu bersiap menghadapi kemacetan dulu nih, sebelum akhirnya bisa mendapatkan tujuannya, yaitu sejenak melepas penat. Setidaknya itulah yang dialami wisatawan pas long weekend kemarin yang memutuskan buat piknik ke Puncak Bogor. Mereka kudu ngerasain kemacetan parah hingga ramai-ramai mengeluhkan situasi di media sosial. Postingan soal kemacetan di jalur Puncak kemarin menjadi viral hingga membuat Puncak Bogor menjadi trending topik. Kepala Urusan Pembinaan Operasi KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardian mengungkap, selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW kemarin, rata-rata kendaraan yang melintas di jalur Puncak mencapai 2.800 unit. Angka ini jauh melebihi ambang batasnya, yang cuma 1.500 sampai 2.000 kendaraan. Imbas kemacetan ini, warga plus 62 tuh ada yang terjebak macet dan gak bisa kemana-mana, kelaparan sampai gagal liburan. Tapi nih ya, kemacetan itu tuh gak cuma jadi tradisi liburan di Puncak Bogor aja. Karena di beberapa daerah khususnya di kawasan wisata juga mengalami kondisi serupa. Sebut aja nih ya, kemacetan di jalur menuju daratan tinggi Dieng, Jawa Tengah. Kemacetan di pusat wisata negeri atas awan ini viral di media sosial. Kemacetan terjadi karena ada banyak pengunjung yang ingin melihat sunrise. Kemacetan bertambah parah karena hanya ada satu jalur ke sana. Sementara itu di daerah istimewa Yogyakarta juga tercatat nih macet. Menurut kepolisian, ada ribuan kendaraan melintas saat long weekend Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, nggak ketinggalan juga Malang, Jawa Timur nih yang nggak lepas dari peningkatan mobilitas. Wakasatlantas Polresta Malang Kota, AKP Luhur Santoso, sampai menyiagakan 60 personel di berbagai titik rawan kemacetan di Kota Malang. Nah, meski kemacetan tak menghalangi keinginan warga plus 62 healing, namun diperlukan solusi nih agar kondisi ini tuh tidak selalu merugikan mereka. Bagaimana persoalan ini bisa diatasi? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar Edgar XX. Kemarin kena dampak puncak macet. Mau turun gak bisa karena emang stuck. Nasib baik kita bisa nunggu sambil main, makan, dan lain-lain. Tapi sampai malam jam 10 belum bisa turun. Banyak orang senasib sampai disediain tempat istirahat di Ballroom Royal Safari. WKWKWK ngakak. Nah, komentar dari @coolxx. Titik tertinggi macet di puncak ialah kuda ikutan macet juga. Lanjut komentar @ilxx. Dieng juga macet min. @withxx. Dieng kemarin macet total. Puncak juga macet gila. I think we need to start a serious discourse. Semua itu terjadi karena banyak pekerja yang cuma libur hari Minggu doang. Sehingga ada long weekend dikit aja langsung gas barengan. Idealnya kita semua perlu libur 2 kali dalam seminggu. Lanjut @yutxx. Di beberapa titik di Bogor, Jogja, atau bahkan Dieng macet banget. Udah paling benar untuk di libur panjang stay di rumah atau kosan untuk menghindari kejadian kayak gini. @TTAXX. Sama aja kayak daerah wisata Baturaden, pasti macet kalau liburan. @VioXX. Luar Jawa pun tidak berbeda kak. Macet menggila di hampir semua daerah tujuan wisata. Even mall-mall pun penuh dan gak kebagian tempat parkir. Restoran juga full, yang tetap sepi cuma makam. Komentar terakhir @nixx. Udahlah kalau hari libur gini mending di rumah aja, istirahat. Kalau tempat wisata dah pasti macet lah. Niat healing malah bikin pusing.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, memiliki sejumlah catatan masalah tata kota di wilayah wisata seperti Puncak Bogor dan wilayah lainnya yang kerap langganan macet saat tanggal merah. Kata dia, perlu ada keberanian mengubah dan memperbaiki penataan kota dan pembatasan kunjungan supaya kedepannya kemacetan tidak lagi jadi pemandangan lazim ketika musim liburan, weekend atau long weekend. Pak, saya mau tanya terkait dengan kemacetan di puncak kemarin gitu ya Pak ya. Ini mungkin kalau dari Bapak melihat apa sih Pak yang menjadi penyebabnya? Ini kan bisa dikatakan berulang gitu ya Pak setiap terjadi liburan nih seperti ini gitu Pak. Pertama begini, dari kapasitas daya tampung jalan itu menurut pihak kepolisian sekitar 70.000 kendaraan. Ya, itu sebetulnya udah kapasitas maksimal. Nah kemarin itu kan hampir 150.000, hampir 100% ya, 200% ya. Nah, artinya kalau dengan jumlah kendaraan volume seperti itu jelas pasti stuck itu. Nah, jadi sebetulnya dari hitungan kapasitas jalan itu. Yang kedua, ruas jalannya itu cuma satu-satunya ada itu gitu. Jadi tidak ada jalan alternatif. Jadi kalau misalnya ada jalan alternatif, mungkin bisa diurai. Sehingga kalau dengan hanya satu ruas itu, ketika dibuat dua arah, itu pasti nggak cukup lah. Satu arah aja udah kedodoran dengan konsep one way itu. Saya bilang, puncak itu dari sisi kapasitas jalannya sudah tidak dapat menampung. Sementara bangkitan kegiatannya makin tinggi, apalagi semenjak penataan PKL. Jadi ketika penataan PKL itu dilakukan dan dipindahkan ke rest area, itu orang tertarik itu dengan puncak yang kembali seperti tahun 80-an. Puncak yang tidak ada PKL-nya, puncak yang terlihat langsung kebun tehnya. Itu bagi pengunjung menarik. Ditambah lagi satu lagi yang juga menjadi kekuatan terbesar mengapa puncak menjadi destinasi pilihan. Pertama dari sisi jarak, oke lah, dia bisa ditempuh oleh sepeda motor gitu. Bagi mereka yang senang mau motoran tuh sangat menarik puncak tuh. Yang lain yang membuat puncak tuh kuat daya tariknya adalah satu, dia destinasi wisata gratis. Jadi bisa dikatakan karena puncak itu gratis dalam arti tidak ada uang masuk lah, artinya tidak harus bayar retribusi. Ya, artinya kalau di Ancol orang mesti bayar. Kecuali kalau dia pergi ke Taman Safari itu beda lagi. Tapi yang jelas menurut saya karena puncak itu destinasinya murah, artinya dalam konteks tanpa harus menggunakan biaya yang besar dan mudah dijangkau oleh kelompok menengah bawah, maka puncak menjadi satu-satunya di wilayah Jabodetabek yang bisa menampung jumlah pengunjung yang demikian besar dengan banyak kemudahan. Yang juga menjadi kata kunci di sana adalah ada percampuran antara kegiatan lokal dengan kegiatan wisata. Jadi biasanya puncak itu sebetulnya kan sudah jadi kawasan perkotaan. Ada kegiatan-kegiatan penduduk setempat itu yang juga cukup besar gitu. Dan merupakan lintasan alternatif, lintasan utama menuju Cianjur gitu. Jadi karena ada pola pencampuran itu, otomatis ketika kawasan itu menjadi kawasan perkotaan dan tidak ditata, artinya apa? Di sana itu kawasan perkotaan yang tidak punya pengelola kota. Jadi puncak itu bisa dikatakan adalah kawasan perkotaan tanpa pengelola kota. Pengelola kotanya siapa? Ya kecamatan dan kepala desa-desanya gitu. Jadi tidak ada otoritas di sana, dinas yang bertanggung jawab secara penuh di sana itu. Jadi kemampuan pengelolaan wilayah puncak itu masih dikelola pada tingkat level kecamatan. Sementara kalau dinas-dinas begitu luasnya wilayah Kabupaten Bogor, maka otomatis puncak pasti harusnya ada semacam satuan tugas diberi mandat untuk mengelola kawasan puncak gitu. Jadi bisa dikatakan penataan puncak ke depan itu bukan sekedar menata transportasinya, tapi juga menata pengendalian ruang, menata pengendalian wisatawan. Bisa nggak suatu saat nanti orang ke puncak itu, mereka itu harus kuota lah gitu ya, mendaftar. Karena yang menjadi persoalan juga tambahan di sana itu adalah pada konteks volume kendaraan yang parkir sepanjang jalan dengan kegiatan ekonomi gitu. Jadi betul-betul stuck. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika one way itu tidak dipatuhi semuanya. Apalagi bagi warga lokal yang
memang dia tidak bisa keluar, akhirnya banyak yang lawan arah. Mobil bisa dikendalikan, tapi kalau motor, sorry ya, susah yang lawan arah itu. Jadi chaos gitu. Apalagi pada umumnya kita orang-orangnya tidak taat aturan, mental nerabas, kultur disiplinnya rendah, petugas di lapangan juga terbatas. Nah, itulah kendala-kendala di sana itu bukan hanya pada kendala transportasinya, tapi pada konteks kendala kultural juga, di mana masyarakat kita itu kurang begitu respon terkait dengan masalah pengaturan karena memang masalah tuntutan dan kebutuhan sehari-hari, yaitu percampuran antara kegiatan masyarakat setempat dengan kedatangan jumlah pengunjung ke kawasan puncak. Pak, ini kan kalau misalnya ngomongin kemacetan di daerah wisata itu kan nggak cuma terjadi di puncak ya Pak. Beberapa daerah misalnya Dieng juga terjadi gitu Pak. Ini kan juga bisa dikatakan infrastruktur daerahnya kurang memadai nih Pak untuk menampung pergerakan dari masyarakat sekitarnya. Nah, kira-kira apa sih Pak yang bisa jadi solusi gitu biar permasalahan kemacetan ini tidak terus terulang gitu Pak? Karena tata kota misalnya yang buruk gitu. Sebetulnya kalau udah puncak itu sudah ada niat untuk membuat jalan tol ya dari Bocimi ke sana. Tapi kan kendala dari aspek daya dukung ruangnya. Apakah ruangnya itu mendukung tidak untuk dikembangkan jalan tol? Puncak kan selalu berpikir pemerintah Puncak PUPR itu ingin jalan tol, tapi sekali lagi saya mengatakan persoalannya bukan di jalan tolnya. Jalan tol itu kan alternatif, tapi sebetulnya nilai manfaatnya dalam konteks ekonominya bagaimana, kemudian dari sisi bangkitan ekonomi dan aspek lingkungannya. Nah, kita harus akui bahwa daya tampung infrastrukturnya itu sangat terbatas. Otomatis daya tampung wilayah juga sangat terbatas. Nah, untuk lokasi-lokasi destinasi seperti di Dieng atau di Batu, di Malang, atau lokasi-lokasi lain, yang membedakan antara lain adalah puncak itu terlalu dekat dengan pusat kegiatan ekonomi nasional. Puncak itu berada di wilayah zona metropolitan. Jadi wilayah Jabodetabek khususnya metropolitan Jakarta dan sekitarnya itu ada 35 juta penduduk. Nah, bagaimana ketika musim libur itu mereka mau mencari alternatif? Kalau ada 42.000 sampai 45.000 kendaraan masuk ke puncak, 45.000 itu dikali isinya 5 orang aja udah lebih dari 200.000 orang. Bayangkan ya kan, itu kendaraan roda 4. Jadi kalau misalnya dikatakan kemarin itu terjadi kemacetan, kita bayangkan aja. Di akhir pekan, di long weekend itu, 42.000 atau 45.000 kendaraan dikasih isinya 5 orang itu udah hampir 200.000 lebih. Ditambah sepeda motor, itu bisa 300.000. Jadi nggak kebayang itu kalau 300.000 bagaimana mengelolanya. Sementara kebijakan-kebijakan inisiatif misalnya ingin membuat puncak 2 atau inisiatif lain itu selalu terbentur dengan berbagai persoalan-persoalan atau tidak didukung oleh komitmen pusat. Dalam konteks ya, pusat itu dalam arti dukungan bagaimana pengembangan jalan alternatif. Pusat sudah banyak membantu di puncak. Misalnya menata rest area, melebarkan jalan. Tapi itu nggak cukup. Walaupun nanti dibuka dengan jalan alternatif baru, misalnya jalan puncak 2, misalnya, yang dikhawatirkan itu yang diuntungkan adalah pelaku usahanya, bukan masyarakat setempatnya. Kalau saya bilang, ya perlu pengaturan. Ada semacam, ingat waktu COVID aja lah. Waktu COVID itu orang ke puncak dicek, digadok itu. Maunya kemana, tujuan mana. Bisa nggak suatu saat nanti, mau ke puncak itu, one way itu diganti, misalnya orang ke puncak harus melakukan registrasi. Kalau dia penduduk lokal, dia di kendaraannya ada stiker atau apa. Tapi bagi mereka yang bertujuan ke puncak itu meregistrasi tujuannya kemana. Makanya harus dibicarakan bersama-sama dengan para pelaku, pengusaha restoran, hotel, atau masyarakat setempat, atau tempat kunjungan wisata. Apakah mau dibiarkan seperti ini? Bagi mereka mengatakan, yang penting pengunjung kami rame, tapi tidak nyaman ke sananya. Ada pembatasan berapa kuota yang bisa didapatkan untuk masuk ke sana. Nanti diregistrasi. Cuman ya itu harus ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama ya gitu. Seakan-akan dibatasi. Kembalilah. Harus ada warga lokal di sana. Yang sebetulnya yang terjebak Sabtu Minggu kan warga lokal juga. Bagaimana warga lokal menyikapi itu? Sebetulnya warga lokal mendapatkan nilai manfaat nggak? Maka harus ada satu master plan untuk penataan kawasan puncak itu
untuk jadi panduan. Dan dia ditetapkan sebagai kawasan. Dia kan bukan jadi kawasan wisata nasional lagi. Jadi harus ada pengelolaan yang membuat puncaknya itu lebih tertata dan lebih apik di dalamnya. Jadi bukan membiarkan ya dinginnya puncak untuk menghindari dinginnya sikapmu padaku. Ya, nah Pak, kalau misalnya ngomongin soal pembatasan atau mengurangi jumlah mobilitas kunjungan di puncak gitu ya Pak, atau kawasan wisata lainnya, sebenarnya perlu nggak sih Pak membuat langkah antisipasi untuk mengatur warganya itu di dalam kota aja gitu? Apakah perlu penataan kota yang lebih baik supaya masyarakatnya tuh betah di kotanya dan mobilitas jauh ini bisa ditekan gitu Pak untuk menghabiskan weekend? Sebetulnya gini, apakah warga puncak itu bisa seperti warga Bandung atau warga Jogja? Dia produktif. Warga Bandung itu kalau datang orang Jakarta, walaupun macet, tapi warga Bandung tetap di tempat tapi punya usaha. Nah, jadi mereka tidak ikut-ikutan macet. Mereka justru dipersiapkan untuk menyambut para pengunjung. Tidak melakukan pergerakan kemana-mana. Justru itu menariknya. Sabtu Minggu adalah hari kerja atau hari usaha bagi orang yang tinggal di puncak. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan itu kan? Cuman bagaimana juga warga puncak dihormati ketika dia mau hajatan. Kasihan deh mereka. Kalau mengadakan undangan pernikahan, tamunya kadang nggak datang karena macet. Mau ke rumah sakit dan sebagainya. Tapi menurut saya harus ada penataan terkait misalnya pasar Cisarua. Pasar Cisarua itu adalah pasar yang melayani seluruh kawasan puncak. Nah, pasar itu ada di pinggir jalan. Dulu ada beberapa skenario untuk mengatasi itu, untuk dipindahkan, pedagangnya kekeh. Nah, kedua, tidak ada jalan alternatif. Dulu banyak niat itu. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Nah, Ketua Umum Komunitas Pegiat Wisata Generasi Pesona Indonesia Genpi, Siti Khadijah, mengatakan kemacetan di kawasan puncak terus terjadi, lantaran kawasan puncak masih jadi alternatif liburan utama bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Tak hanya karena jaraknya yang terbilang dekat, J mengungkap adanya ketimpangan pembangunan destinasi wisata, di mana animo dan kebutuhan healing meningkat, tapi pengembangan destinasi wisata belum maksimal. Lantas gimana sih agar tercapai pengembangan spot wisata secara merata? Yuk kita obrolin bareng Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia Siti Khadijah, yang biasa disapa Mbak J. Mbak J, gimana sih Anda melihat kemacetan di wilayah puncak gitu ya? Kenapa sih ini masih jadi destinasi wisata yang digemari gitu? Padahal kan wisatawan ini harus menghadapi resiko macet gitu ya setiap liburan ke sana. Oke, baik. Sebelumnya juga mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya satu wisatawan di puncak kemarin ya Mbak ya. Nah, kejadian ini sebenarnya bisa jadi refleksi bersama antara wisatawan juga, lalu juga pengelola destinasi dan juga pemerintah. Nah, kenapa masih bisa seperti ini? Tentu puncak itu masih menjadi alternatif liburan bagi masyarakat di Jakarta dan sekitarnya karena masalahnya adalah jarak begitu. Nah, bagaimanapun yang namanya jarak ini menjadi salah satu pertimbangan utama. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk berwisata itu ternyata sangat tinggi sekali, sehingga sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai salah satu dasar dalam pengembangan destinasi wisata. Jadi kemacetan ini memang bukan yang pertama terjadi, tapi sudah sekian kalinya. Tapi ternyata animo masyarakat berwisata itu memang terlalu tinggi sehingga mereka juga kurang perhitungan dan sebagainya. Dari sisi wisatawan juga seharusnya memang mereka juga banyak melakukan perencanaan ya Mbak ya. Nah sepertinya misalkan kita kan sebetulnya bisa mengecek secara digital di Google atau melalui aplikasi-aplikasi yang lain terkait dengan bagaimana tren menuju puncak dan sebagainya. Dan kita juga sepertinya memang harus belajar juga dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada, bahwasannya ketika long weekend, puncak ini menjadi salah satu tujuan dan kemacetan ini memang sudah sering sekali terjadi. Mbak, kondisi ini tuh mungkin nggak sih berpotensi terjadi di wilayah lainnya, mungkin seperti Lembang, Dieng, Tawamangu, dan apakah ini menunjukkan tidak ada pemerataan atau pemetaan destinasi yang tepat gitu? Ya, sepertinya memang hal ini bukan hanya terjadi di puncak, bukan hanya di Dieng juga. Kita melihat bahwa Bali juga didera kemacetan, Jogja juga didera kemacetan juga. Kalau dilihat ini memang menjadi satu tren bahwa kebutuhan wisata meningkat. Tetapi
memang pengembangan destinasi yang ada ini juga belum maksimal, atau bahkan memang kurangnya promosi dari berbagai destinasi yang ada. Karena sebetulnya kalau dilihat dari sisi potensi, banyak sekali yang bisa dikunjungi, tapi ternyata masyarakat hanya memilih itu saja dari sekian banyak opsi yang ada. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan promosi destinasi wisata di berbagai daerah sehingga bisa melerai kemacetan. Nah, ini kan jadi berulang gitu ya Mbak setiap liburan. Kira-kira apa nih yang perlu dilakukan pemerintah? Sepertinya memang harus ada strategi jitu untuk memecah tumpukan wisatawan begitu. Yang pernah dilakukan di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu ketika terjadi lebaran, maka yang akan menjadi titik kemacetan adalah Malioboro dan sekitarnya. Nah, 1 bulan sebelumnya kita meningkatkan promosi daerah-daerah lingkar 2 seperti Bantul, Gunung Kidul, Sleman, atau bahkan Magelang begitu untuk memecah wisatawan sehingga mereka punya opsi. Nah, saat ini kan belum tentu bahwa para pengunjung yang terjebak macet di berbagai daerah itu memang sudah memiliki opsi atau belum begitu. Sehingga perlu adanya kajian juga apakah selama ini promosinya yang kurang atau memang ada kebiasaan bahwa mereka mendatangi tempat-tempat yang viral, tempat-tempat yang memang sudah sangat terkenal begitu. Sehingga apapun kebijakannya, ini habit wisatawan juga perlu dilihat. Lalu strategi-strategi jitu untuk memecah ini memang sudah harus menjadi kerjasama, bukan hanya pemerintah, tapi kerjasama antara pemerintah, lalu dengan juga pengelola destinasi wisata. Dan ini juga bisa melibatkan berbagai influencer, apalagi kita tahu bahwa di setiap daerah itu kan ada yang namanya akun publik ya. Nah, akun-akun publik ini seharusnya juga bisa menyuarakan berbagai alternatif sehingga tidak terjadi kemacetan yang berlarut. Apa sih sebenarnya kebutuhan wisatawan dalam melepas penat sejenak, apalagi ini libur yang sedikit panjang gitu ya? Bisakah diwujudkan pemerintah dengan memperbanyak spot wisata, Mbak? Baik, kalau tujuannya tentu berwisata itu ya tentu mencari entertainer atau hiburan begitu. Selain juga memanfaatkan waktu dengan keluarga, tapi ada kebiasaan-kebiasaan dari wisatawan ini yang tidak terlepas dari dunia digital. Bahwa di mana mereka trending, mereka menjadi satu perbincangan secara online, maka tren itu juga menjadi daya magnet tersendiri untuk wisatawan. Sehingga keberhasilan promosi secara digital ini juga sangat menentukan apakah destinasi itu akan dikunjungi, apakah destinasi itu akan menjadi pilihan, dan ketika memang itu viral dimanapun pasti akan ada kemacetan, dan ini menjadi salah satu resiko. Jadi sebagai wisatawan juga harus bijak, kita juga perlu menilik apakah kira-kira ada potensi kemacetan atau tidak. Mbak, ada nggak sih rekomendasi agar pemerintah itu bisa menciptakan destinasi wisata dalam kota yang kalau durasi wisatanya tuh nggak lama, nggak nyampe seminggu tuh bisa kesana gitu? Tentu ada berbagai hal yang harus kita siapkan. Salah satunya adalah hospitality begitu. Hospitality juga harus mumpuni. Jadi excellent service terhadap wisatawan dengan mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan juga experience. Karena saat ini wisatawan bukan hanya mencari kesenangan saja, tetapi mereka juga mentarget adanya pengalaman-pengalaman baru dalam berwisata. Lalu yang kedua, kita juga harus terus berpromosi, dan promosi ini harus dilakukan dengan strategi yang jitu, harus dilakukan secara kontinu, dan juga dilakukan bersama-sama, bukan hanya dilakukan secara pribadi saja sebagai pengelola, tapi juga harus melibatkan sebanyak mungkin orang, sehingga bisa menjadi alternatif bagi para wisatawan untuk menjadi tempat yang akan dikunjungi. Nah Mbak, mungkin ada juga nggak sih rekomendasi tempat-tempat wisata lainnya yang bisa jadi alternatif yang mungkin kemacetannya tuh nggak separah kayak di puncak gitu, dan mungkin kedepannya pengunjung itu bisa lebih tersebar gitu? Baik, ini mungkin salah satu yang bisa dikunjungi adalah desa wisata ya. Desa wisata Indonesia saat ini punya lebih dari 5.000 desa wisata yang tersebar di 38 provinsi. Dan di setiap provinsi pun saya yakin bahwa desa wisata saat ini sudah memberikan banyak alternatif. Dan juga ini juga bisa memberikan edukasi bagi keluarga, sekaligus tetap bisa nyaman ketika tidak terjadi keramaian, quality time-nya dapat, entertain-nya dapat, dan experience-nya dapat. Mungkin desa wisata bisa jadi alternatif. Terima kasih Mbak J. Sama-sama Mbak. Prancis tengah digemparkan dengan kasus seorang nenek berusia 72 tahun berinisial GP yang diperkosa ratusan kali puluhan pria. Suami korban mengaku telah diduga membius istrinya untuk diperkosa pria asing. Akibat kasus ini, Asosiasi Feminisme menyerukan demonstrasi hingga ribuan orang turun ke jalan. Mereka menyerukan dukungan kepada GP dan saat ini korban menjadi salah satu simbol perjuangan Prancis melawan kekerasan seksual. GP telah meminta agar persidangan terhadap suaminya dan 50 orang terdakwa lain digelar terbuka untuk publik guna meningkatkan kesadaran publik.
Kementerian Dalam Negeri Jepang mengungkap jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas naik 20.000 jiwa atau sekitar 0,2%. Ini menjadi rekor tertinggi di Jepang. Melansir Japan Times, Kemendagri Jepang memperkirakan jumlah populasi usia 65 tahun ke atas mencapai 36,26 juta jiwa. Imbas meningkatnya angka lansia, Jepang mengalami krisis tenaga kerja. Padahal tahun lalu, jumlah pekerja lansia sudah mencapai rekor 9,14 juta. Institut Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial Jepang memperkirakan populasi lansia bisa mencapai 34,8% pada 2040. Bandara Internasional Kempegoda KIA Bengaluru, India mewajibkan tes Mpox untuk wisatawan mancanegara, khususnya pelancong yang datang dari negara-negara Afrika. Prosedurnya, wisatawan asing harus menjalani pemeriksaan virus Mpox sesuai rekomendasi WHO. Kalau wisatawan terdeteksi Mpox, maka ia diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari. Otoritas bandara setempat mengatakan pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh demi mengantisipasi penyebaran Mpox di negaranya. Beberapa gejala yang diwaspadai adalah demam dan ruam-ruam. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Putra bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan memberikan klarifikasi soal penggunaan private jet saat perjalanan ke Amerika Serikat. Kata Kaisang, penggunaan private jet tersebut numpang alias nebeng teman. Tapi kepada wartawan, adik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu enggan memberikan rincian klarifikasinya. Ia pun menampik kedatangannya ke KPK karena panggilan ataupun undangan, melainkan ia datang atas inisiatif pribadi. Meskipun, kata dia, dirinya tak ada kewajiban karena bukan pejabat. Selanjutnya ke Sragen, Jawa Tengah. Viral di media sosial, seorang guru ngaji berinisial S, 55 tahun, warga Kecamatan Sumberlawang, Sragen, yang diarak setelah diduga memperkosa murid perempuan yang masih di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Sragen, AKP Isnovim Kodarianto mengatakan dugaan kekerasan seksual sudah dilakukan S sejak 2022. Di sosmed viral S diarak warga setempat. Kondisi S diarak bertelanjang dada dan mengenakan celana pendek. Setelah diarak, S dibawa ke salah satu rumah warga. Kata Isnovim, saat ini S telah ditangkap Polres Sragen. Isnovim menyebut pengarakan S dilakukan tanpa pendampingan aparatur wilayah sekitar. Sementara Kades setempat Solekan mengatakan ia sedang berada di luar kota saat peristiwa itu terjadi. Terakhir kita mampir ke Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Seorang anak berinisial MA 17 tahun di Prabu Mulih diduga dirantai ibunya. Melansir Detik Sumbangsel, Kasat Reskrim Prabu Mulih AKP Herli Hidayat mengatakan anak laki-laki ini dirantai kakinya agar tidak keluar rumah dan mencuri. Herli mengatakan perantaian diduga dilakukan karena anak ini diduga kerap mencuri dan aksinya sempat viral di sosmed. Perantaian MA terungkap setelah warga setempat resah dengan suara teriakan anak laki-laki pada malam hari di pondok belakang sebuah perumahan di Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Mulih. Berdasarkan hasil penyelidikan, ibunya merasa malu dengan tindakan sang anak, namun setelah didatangi polisi, rantai pada kaki sang anak pun dilepas. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.